bukan perkataan Yusuf Manubulu, bukan perkataan Muhammad Kaceh, bukan perkataan Fatimah Sakdia, tapi itu firman yang kami ucapkan, mulut kami hanya sebagai perantara. Nah, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam firman-Nya sehingga pada saat orang mendengarkan dan pada saat orang itu memang adalah orang-orang yang dipilih dan membuka hati, pada saat itu Roh Kudus akan jamah dan akan selamatkan mereka. Oke, kita akan ke penelpon selanjutnya, ke Ibu Nakayama. Selamat malam, Ibu. Shalom, Pak. Baru minum obat, sorry. Ibu, Shalom, ya. Pak. Ibu Fatima sebentar. Ibu Fatima tolong handsetnya dicabut dulu baru dicolok lagi supaya nggak menggema. Ya, oke, Pak. Oke, baik. Oke. Ibu Nakayama, selamat malam, Ibu. Bisa dengar suara saya? Selamat malam, bisa Pak, jelas. Selamat malam Pak Kaceh. Selamat malam Bu Fatima. Salam sadar. Selamat malam, Aduh, Ibu Nakayama. Pak Kaceh. Gimana, saya Ibu? sebenarnya saya malu mau masuk tiap malam, tapi karena saya dengar tadi lagi makan sama Bapak. Saya dengar tentang Ibu yang tadi yang naik itu yang dari Labuhan ya. Iya. Iya, sangat sedih sekali juga ceritanya gitu ya. Dan saya bilang sama Bapak tadi lagi makan, Pak, terus Ibu itu di madu, nanti di Pak Kaci kirain saya di madu sama Papa karena itu saya terima Yesus. Terus saya tanya Pak Yusuf, Pak saya masuk boleh gitu, Bapak bilang boleh. Saya bilang gini, Pak, nanti saya di madu katanya gitu gara-gara saya terima Yesus. Datang Bapak bilang gini sambil makan, itu madu lebah katanya, madu lebah gitu. Jadi saya nggak kayak gitu loh Pak Kece. Saya itu memang benar-benar gini loh. Oke, saya sedikit ya bicara ya Pak Yusuf, bisa ya Pak ya? Boleh silakan. Saya itu gini loh Pak Kece. Saya seperti Ibu bilang tadi, dia itu pergi sampai pengajian. Saya nggak pernah dipaksa oleh Bapak. Nah, tapi untuk menghargai beliau, saya pernah ikut sih sholat gitu, tapi saya nggak ngerti apa yang saya ucapin dan nggak pernah saya imani. Daripada awal saya nggak waktu maaf cakap juga, saya udah bilang sama Bapak, waktu dinikahkan itu kan mengucap 2 kali masa hada gitu ya. Itu saya salah-salahin loh Pak Kaci, bener, ini saya sumpah deh. Saya salah, maksudnya gini. Maksudnya saya membohongi suami saya, membohongi diri sendiri. Makanya saya jadi sakit dari tahun berapa ya? Tahun 97 itu saya takut, terus saya dapat panik attack gitu. Tiba-tiba serangan panik, terus saya itu setiap tidur itu seperti mau mati. Terus saya pernah mimpi sebelum anak saya meninggal itu salib Yesus jatuh. Jatuh. Iya Pak, ini saya bilang sama Bapak terus terang malam ini ya Pak Yusuf ya. Terus waktu itu sebelum anak saya meninggal, saya pergi ke tempat yang indah sekali penuh dengan bunga. Saya nggak ngerti itu ceritanya apa. Nah, waktu di dalam perkawinan yang berpuluh tahun itu kan kebetulan Bapak kan di penerbangan, jadi mungkin saya sibuk dengan keluar negeri terus ya. Kadang-kadang saya ke London itu hanya maaf cakap 1 malam sign kontrak saya harus ikut pulang gitu loh. Jadi mungkin karena ya namanya badan ya, keinginan badan ya Pak ya. Jadi keglamoran itu mungkin saya ya terlena dengan mimpi saya mungkin gitu. Tapi sesudah anak saya meninggal, ya putri saya satu-satunya yang saya sangat sayang itu yang gambar di sini, saya nggak pernah tukar ya. Itu Kiki itu waktu dia meninggal itu saya langsung kosong gitu, nggak ada apa-apa lagi gitu. Dan saya sakit, terus tapi gini Pak, waktu saya dalam perkawinan sama suami saya nggak tahu saya itu kalau pulang Natal itu, dengar Pak? Iya. Iya, waktu saya pulang setiap Natal itu saya itu, loh double ya Pak ya? Iya dubbing tuh. Oke, saya tarik. Oke. Boleh ya Pak? Nah, jadi setiap saya dapat ke gereja itu harta yang paling indah bagi saya. Jadi kalau saya pergi pulang Natal itu,
saya dapat ke gereja itu, saya rasa itu dapat intan berlian, walaupun saya itu ada barang-barang begitu, saya jarang pakai, saya nggak suka pakai begituan gitu. Tapi nggak tahu, saya selalu bilang, kalau saya ke gereja dan pulang, saya bilang gini, Bapa di surga, terima kasih ya karena saya bisa pergi beribadah. Dan terima kasih karena sudah mengiringi saya di dalam pesawat, saya selamat sampai dan pergi. Itu hadiah Natal yang terindah, Pak, selalu. Suami saya tahu itu. Walaupun keuangan saya yang pegang, itu nggak heran saya. Jadi udah nggak ke situ lagi, Pak. Jadi keinginan badan itu udah nggak ada. Dan tahun, saya ingat 7 tahun atau 8 tahun ini 2021 ya. Saya ingat sudah masuk 10 tahun yang lalu, saya dibaptis kembali di sini. Jadi Bapak yang ngantar, jadi saya bilang saya mau dibaptis kembali gitu. Dan saya bilang sama Bapak, saya terus terang bilang gini, saya nggak bisa membohongin diri saya. Bapak tanya, kamu kenapa takut gitu? Saya akhirnya saya kasih tahu, saya nggak mau dibayangin bayang-bayang begini terus. Saya kan nggak bisa bohong Pak sama Bapak, itu saya terbuka. Kalau mau marah ngomel, saya ngomel aja gitu loh. Jadi nggak pernah Bapak ini ya, biarpun seorang Muslim ya baik, tapi tidak istilahnya baik itu belum tentu benar kan gitu. Nah, jadi maksudnya kebenaran itu kan di dalam menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini beliau dengar ini saya ngomong. Jadi nggak ada rahasia. Anak saya juga ada cowok satu lagi. Saya nggak ada rahasia. Dan di sini khotbah itu mungkin dari pagi sampai sore. Nah, puji-pujian juga gitu, nggak pernah marah juga. Nah, jadi cuma ya bantu dalam doa, karena katanya beliau sayang sama Yesus, harus diiniin, kepercayaan saya begitu, katanya, tapi bukan Tuhan, katanya. Ya udah, saya bilang gitu. Ya udah, mudah-mudahan beliau dijamah oleh Roh Kudus. Tapi seperti Ibu yang tadi mengatakan, sampai sebegitu saya nggak pernah disuruh Bapak dipaksa, nggak pernah juga. Saya dikasih kebebasan dengan hal itu. Tapi saya nggak ngerti loh Pak, biarpun saya baca nggak ngerti saya juga, seperti yang dikatakan Ibu tadi, dan saya nggak pernah mengimaninya juga. Dan kalau misalnya contohnya disuruh ada ya, kalau pergi rame-rame mereka itu sholat, saya ikut gitu, tapi orang itu tunduk, saya tunduk, mereka sujud, saya sujud, kan saya rasa kayak orang bodoh gitu loh, nggak ngerti saya. Gitu. Dan saya doa gitu, minta ampun terus sama Tuhan Yesus gitu loh Pak. Jadi ya terima kasih sama Tuhan Yesus karena sudah terus mengiringi langkah saya, itu aja. Jadi saya sudah ngomong sama Bapak juga, mana tahu tiba-tiba ya ini kita nggak tahu umur kita ya Pak. Saya udah bilang sama Bapak, Pak, saya kalau mati nanti saya dikuburin ya secara Kristen. Iya, di mana? Bilang aja. Bapak bilang gitu. Itu Pak. Nah, jadi saya mau mengatakan sama Bapak, Pak Haji jangan bilang ya nanti katanya saya terima Yesus karena dimadu sama Bapak. Enggak. Aku sampai nervous kayak gini, saya bilang nih, Pak, saya bilang gini, Pak, ini Pak Kace nanti kirain saya ini dimadu sama Papa. Terus Bapak sempat melawak, gini lagi nyuapin makanan gitu, Bapak bilang gini, iya madu itu katanya, madu lebah katanya. Terus bilang enggak, aku mau masuk ini bilang sama Pak Kace gitu loh. Jadi gitu loh Bu Fatima. Sorry saya sudah ngambil waktunya. Mantap Ibu. Jadi gini, kenapa umat Islam kita lahir dari kecil itu getol selalu diajarin untuk TPA Bu? Yaitu kita getol untuk belajar bahasa Arabnya, ya dari huruf hijaiyahnya, terus lalu menghafal juz amma, lalu masuk ke nulis itu harus bukan satu huruf tapi harus huruf gandeng. Setelah itu menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran dulu, terus kita berusaha untuk menghafal, semacam itu Bu. Kenapa ditekankan seperti itu? Jadi ketika dia sudah dewasa, dia akan terbiasa. Nah dengan terbiasanya itu, dia akan seperti orang tuh yang sudah, ya udah kayak namanya ritual, udah biasa, ya itu ikutin aja, udah enak gitu. Beda dengan orang yang baru masuk Kristen Bu, masuk Islam Bu. Orang yang baru masuk Islam. Maaf saya potong sebentar Bu ya, gini loh ya. Seperti Bapak sebelumnya ini yang naik tadi mengatakan, ya memang ada orang Islam kan semuanya nggak jahat Bu, orang Kristen juga ada yang jahat, ada yang baik kan gitu Bu ya. Kita harus equal ya, rata ya gitu ya. Itu jelas, saudara saya, keluarga saya baik-baik juga. Iya,
Jadi kebetulan Bapak ini, aduh puji Tuhan, saya rasa saya malu. Saya rasa beliau itu yang lebih murid-muridnya Yesus, saking baiknya. Kalau bagi saya, karena itu saya kan suka ngomel-ngomel gitu ya. Misalnya seperti tadi kami menelaah bagaimana Rasul Paulus yang ditampar oleh murid Yesus ya. Maaf tadi ya. Jadi itu tadi kami lagi membahas itu tadi. Jadi Bapak ada mengatakan di situ begini. Saya bilang nanti tunggu kita bacanya pelan-pelan, titik komanya di mana ya gitu yang awal gitu. Jadi beliau lagi mempelajari Alkitab begitu. Jadi mungkin ada sebagian ayat-ayat yang beliau belum ya kan namanya beradaptasi dengan kitab Alkitab ini kan nggak bisa dibaca seperti novel gitu loh Bu. Betul. Nggak bisa. Dia sekali, 2 kali, 10 kali, bahkan 50 kali dibaca pun kalau bacanya asal gitu aja nggak akan ngerti sebagai seorang Kristen gitu loh Bu. Betul. Nah, iya. Betul, Jadi betul. iya Pak Kaci ya Pak Yusuf. Jadi bagi saya gini, saya harus lebih sabar lagi. Jadi kalau Bapak ini, kalau yang saudara-saudara kita memaki-maki Yesus gitu, Bapak nggak setuju pribadi. Bapak bilang, itu Islam apa? Islam nggak kayak gitu. Gitu loh Bapak. Justru gitu di rumah ini. Nah, jadi saya heran. Jadi saya bilang, iya Pak. Kalau dengan saya soal gituan mah pasti jebakan Batman, bercanda Bu, jangan dianggap serius. Kalau soal duit baru Muhammad Kace serius Bu. Pak Kace, Bapak pun nggak kasih nomornya sama saya, makanya saya bilang kan udah. Jadi kalau ada, tapi bukan WA loh itu Pak, itu internasional call. Nanti lebih bagus aku kasih duitnya sama Bapak daripada saya bayar internasional call. Bukan ke arah sana Bu, aduh malu, jangan diomongin di sini Bu, malu. Ibu suka Pak Kace biasanya juga Pak Kace ngomong soal rekening melulu biasanya. Nah itu dia, Bu, kan gini, Pak, Bu, bercanda ya Pak. No. Iya. Kalau kita nggak salah berbagi dengan siapapun, kan gitu loh Pak Bu ya. Jadi gini, maksudnya gini, saya itu suka berbincang kalau saya nggak ngerti satu ayat, ya namanya kita itu kan nggak semua pakar itu dalam Alkitab itu. Saya itu berhati-hati, tapi setiap ayat itu saya implementasikan di dalam kehidupan saya, Bu Fatima, Pak Kaci, Pak Yusuf. Iya. Saya begitu. Sebagai seorang Kristen, bukan kamu ke gereja, tahu baca Alkitab, kamu jadi masuk surga. Enggak, bagi saya enggak kayak gitu loh, Bu. Pelaku firman ya, Bu ya? Iya, yes. Jadi saya bilang, jadi kalau saya bilang, Pak, kenapa orang bilang orang Kristen? Oke, satu saya petik, ada satu. Waktu saya kawin, tunggu anak saya kecil ya, itu ada abang ipar saya tuh, satu orang profesor, dia bilang gini, sebagai seorang ahli kitab, ya orang Nasrani itu nggak boleh dipaksa untuk memeluk agama Islam. Itu ada di kitab Al-Quran sendiri. Ada tertulis itu, tapi kepada orang yang ekstrim, mereka nggak terima itu, Bu. Nah, jadi makanya mereka nggak macam-macam sama saya, nggak pernah memaksa saya harus berkerudung atau apa. Saya punya kebebasan di sini. Makanya saya bilang sama Bapak, kalau seandainya satu hari nanti saya mau diusir juga dari negara ini, saya sudah terima, nggak apa-apa. Mati juga dengan badan saya ini juga nggak apa-apa. Ambil ini harta juga nggak apa-apa. Saya nggak mau lagi. Saya mau Yesus. Itu aja, Pak. Bu, saya sudah di tahap itu sekarang. Mantap. Luar biasa. Itu. Jadi bukan aku lagi gitu ya Bu ya. Iya, jadi saya di situ sudah saya bilang sama Bapak, Pak, minta maaf kalau seandainya ini barang-barang juga terlalu banyak, kasihin sama orang, toh nggak dipakai. Jadi karena kalau ini bukan di Indonesia, kalau ada saya kasihin orang, saya bilang, jadi udah nggak penting saya ini semua, saya masuk 62 tahun ya Bu ya. Jadi saya udah ke arah situ. Jadi kalau saya mau ngomel sedikit nyinyir itu saya udah takut sekali sama Tuhan. Bisa nanti saya megap-megap. Saya ada panic attack. Saya serangan panik. Kalau saya silap sedikit itu saya takut sekali Pak sama Tuhan. Saya takut sekali. Iya. Tapi nah Ibu, gitu. Jadi tahap ya Pak. Saya suaranya masih kinclong Ibu daripada saya. Oh kinclong dong. Kalau Bapak ngajak saya dangdut bisa lagi nih Pak. Gak apa-apa tuh. Maaf juga kayak apa suami masih muslim gitu ya? Iya, tapi beliau lagi beliau ini muslimnya itu aneh, terlalu baik.
Saya nggak pernah lihat seorang Islam yang begini, terlalu Moderat baik, ya, baik Pak? sekali. Moderat ya, moderat. Iya, jadi gini loh Bu Fatima, kalau Natal itu bulan 11 Bapak udah nanya saya kapan tanggal berapa pulang mau merayakan Natal. Tapi sholat juga, Bu? Bapak, Iya. Bapak sholat karena dibilangnya gini Mama, oh iya nggak bisa lambat, jadi gini, Bapak malah saya ngomel, Pak doanya nggak usah panjang-panjang, saya lagi gini, Mama please, saya kan dilahirkan dari kecil, memang dari sudah pakai Nabi Muhammad, Mama you have to respect me, oke lah, saya gitu, jadi kita nggak ada, Bapak itu mau tampar saya atau enggak, he's a good Muslim, nggak pernah saya lihat sampai orang bilang, oh itu justru kalau Christmas di sini itu dia yang ngambilin itu di Kuala Lumpur itu semua hiasan Christmas atau apa, nggak ada haram-haramnya gitu, itu salah katanya. Bapak pensiunan Bu ya? Iya, dulu dia insinyur pesawat Pak. Veteran? Sorry? Veteran, bukan insinyur. Enggak. Iya, dia engineer ya, aircraft engineer. Oh iya, berarti beliau kali yang suka WA ke saya. Bapak enggak, Bapak itu enggak pernah WA-an sama siapa-siapa Pak. Aneh ini Bapak ini, ngopi-ngopi sama temen enggak pernah. Saya bilang gini, Pak, nanti ngopi-ngopi dong sama temen, ngapain? Ada Mama kok, gitu kok. Iya benar. Bu Fatima, ini aneh. Ya udah. Handsetnya bisa dicabut dulu Bu Fatima. Ini baru dielok lagi, feedback lagi suaranya. Berat berut. Iya. Oke Pak. Jadi saya mau berkongsi. Oke. Iya, saya mau berkongsi itu aja. Jadi kepada teman-teman atau ibu-ibu ada di luar sana. Jadi kalau misalnya kita sudah terlanjur tersesat jalan, saya nggak mau mengatakan agama yang sebelah itu salah gitu atau apa-apa, nggak mau, biarin lah, nanti kan Yesus kita juga nggak mau kita mencela seseorang. Gitu aja Pak. Jadi saya diajari begitu. Jadi Bapak selalu ngajari saya gini, Mama, kan di dalam agama saya juga dibilang jangan pernah mengejek Tuhan orang lain supaya Tuhanmu tidak diejek. Itu Bapak, menurut Bapak. Bapak ini terlalu hormat sama saya. Justru Pak Yusuf itu saya terima kasih. Kebetulan Bapak ngomong kan saya rekam. Jadi saya kasih Bapak dengar, tengok Pak Yusuf itu lembut ya Pak ya, ngajari Mama, padahal Mama tadi udah ngomel-ngomel loh sama Papa tentang Yohanes sekian, ayat sekian itu. Justru Pak Yusuf bilang, Bu, yang sabar ya Bu. Bapak itu ketawa. Bapak bilang gini, acara Pak Yusuf itu gimana ngomongnya, Bapak itu tahu. Pak Kaci, kalau Pak Kaci Bapak selalu, Pak Kaci, Bapak suka gitu. Bapak kan terlalu keras Pak Kaci. Iya. Kalau saya keras tapi tidak serius Bu, tenang aja, santai. Kecuali yang lain kadang-kadang serius gitu. Iya, Bapak bilang gini, jangan sampai darah tinggi Pak KC-nya loh, gitu loh Pak KC. Enggak, Bu. Makanya saya selalu bercanda Bu, biar menghindari itu. Kurang garam. Dikontrol ya, seperti yang Pak Yusuf selalu nasihati saya, Ibu harus lembut ya, gitu kan. Ajaran Tuhan Yesus kan lemah lembut Pak. Terus si Aditya, sindrom Aditya, yang bilang apa, nyindir. Kalau dia nyinyir boleh, orang lain nyinyir nggak boleh. Iya, kan? Benar. Nah gitu, jadi iya Pak, jadi saya mau meluruskan di sini, saya nggak pernah dimadu sama Pak Maulan ya Pak ya, Bapak ini baik sekali. Kalau Pak Kaci datang, justru beliau yang kasih Bapak minum sama Bu Fatima, sama Pak Yusuf. Iya, terlalu baik sekali, iya. Haleluya. Nah gitu, jadi haleluya, jadi saya tetap menghormati beliau Pak ya, gitu ya. Jadi Bapak bantu dalam doa aja, karena Bapak selalu tanya, Ma kalau mau dipilih itu gimana? Saya bilang gimana ya, buka hati dong. Iya benar. Terus saya bilang, oke, nanti kalau Papa nggak percaya sama Mama, nanti tanya sama Bapak Yusuf Manabulu atau Pak Erastus. Kebetulan Bapak Erastus pernah bicara sama saya, karena Pak Kaci sombong mau ngasih nomor handphonenya, mau nanya sama Pak Kaci. Itu apa salah nomor ya? Saya yang diberikannya itu sama Pak Yusuf. Itu saya tulis Kak Olin. Sis Olin yang kasih satu, tapi itu bukan WA Pak. Nanti Bu Fatima, oke, nanti saya subscribe your channel ya Bu ya. Nanti saya coba ikutin ya. Terima kasih banyak Ibu Sakayama. Iya, kalau bisa kasih nanti nomornya sama saya juga ya. Jangan pelit. Pak Yusuf nanti aja masuk, Bu ya. Iya, masuk neraka nanti kalau pelit-pelit.
Nanti ke Pak Yusuf aja ya Bu ya. Minta ke Pak Yusuf. Oh boleh. Iya, nggak usah di Iya. sini, nanti didengar sama iblis-iblis kuasa kegelapan susah itu. Benar. Iya. Bahaya Jadi itu. ya Pak Yusuf ya, kalau Pak Yusuf saya Ya, segan lo baik. gangguin Pak Yusuf selalu. Terima kasih Pak Ya, Yusuf puji Tuhan. buat waktunya. Haleluya. Makasih Ibu Tuh, Nakayama. iya, Pak Kaci terima kasih, clear ya, line clear ya, Iya, saya Bu, tidak dimadu ya sama-sama, Pak terima ya. kasih. Mohon maaf perkataan bercanda saya. Iya, Gitu. Bu Fatima juga makasih buat waktunya sayang. Sama-sama Ibu Nakayama. Tuhan Iya, berkati. love you Bu. Sama Pak Kaci Iya. sama Pak Yusuf nggak usah love, nanti Iya, ibunya terima marah kasih. sama saya. Iya. Oke. Terima kasih Ibu Tuhan Yesus Nakayama. berkati. Shalom. Salam Shalom. sehat dari Kuala Lumpur. Good night. Good Good night. night. Good night. Oke, kita Maaf, ke Pak Yusuf memang suara saya itu dubbing apa gimana suara saya? kadang-kadang aja, saat-saat tertentu aja. Jadi dia kayak menggema gitu, kayak